Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan kesehatan, dan tentunya kita tetap bersemangat untuk belajar dan istiqomah dalam beribadah. Bagaimana kabar anak sekalian? Semoga kita tetap sehat dan semangat untuk belajar. Pak Andi, adik-adik akan menyampaikan PJJ tema 5 tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran 5 dan 6. Semoga bisa kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, Pak Andi menyampaikan firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 12-13. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadi mendung. Dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakan kepada siapa yang dikehendakinya, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksanya. Anak sekalian, ayat ini memberikan petunjuk kepada kita betapa maha kuasanya Allah. Di antaranya Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya berupa petir, awan, halilintar, dan itu sering kita jumpai pada saat-saat seperti ini. Pada musim hujan seperti ini, ada hujan badai, kita dengar ada suatu kilatan petir, menggelegarnya halilintar, dan itu hendaknya kita senantiasa untuk semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kita bisa mengetahui keadaan cuaca. Yang kedua, kita bisa mengenal berbagai pecahan serta mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah, terutama terjadinya cuaca yang ekstrim, cuaca yang luar biasa dahsyatnya. Dan hendaknya kita senantiasa bersyukur dan istiqomah dalam beribadah, serta hendaknya kita berpartisipasi untuk gotong royong di lingkungan kita. Ya. Pengertian cuaca ekstrim yaitu terjadinya cuaca tidak normal yang luar biasa pada suatu daerah, baik yang berupa angin kencang, panas yang menyengat, atau hujan lebat berkepanjangan, atau juga berupa suhu udara yang sangat dingin. Jadi ketika kita merasakan adanya hujan yang lebat disertai angin yang kencang, itu di antara contoh-contoh cuaca ekstrim. Sehingga saat terjadinya cuaca ekstrim seperti itu, kita harus berhati-hati dan mempersiapkan apa yang diperlukan, dan selalu berdoa kepada Allah. Dari cuaca ekstrim itu, di antaranya bisa kita lihat di dataran tinggi Dieng. Di situ terjadi suhu yang dingin. Suhunya bisa mencapai minus 11 derajat Celcius. Itu sangat dingin sekali. Ya. Yang kedua di Gunung Bromo. Pak Andi pernah ke sana di Gunung Bromo. Itu suhu pada pagi hari bisa mencapai 3 derajat Celcius. Itu juga dingin. Ya. Bandingkan dengan Surabaya. Suhu udara Surabaya sekarang ini akhir-akhir ini sekitar 30 derajat Celcius dengan suasana yang mendung. Di Bromo, di Dieng, sangat dingin. Bahkan Pak Andi pernah berkunjung ke
negara Italia itu suhunya sangat dingin sekali. Pakaian rangkap 3 masih kurang. Ya. Ini kalau di Eropa sudah biasa. Tapi kalau di Indonesia, suasana suhu yang dingin seperti ini memang kurang terjadi. Tapi kita harus berhati-hati. Nah, keadaan Dieng, ya, terus keadaan di Bromo dan lainnya. Dari peristiwa cuaca yang ekstrim tadi bisa mengakibatkan adanya berbagai hal, bencana, maka kita harus saling tolong menolong, bergotong royong, saling membantu, saling memberi, saling bekerja sama. Dan ini merupakan tradisi yang baik, kekayaan dari budaya bangsa Indonesia, wujud persaudaraan. Ada banyak tradisi gotong royong di Indonesia, diantaranya berupa kerja bakti. Seperti di kampung-kampung kita sering melakukan kerja bakti. Ya, yang kedua, ini di Sulawesi Selatan ada berupa gotong royong memindahkan rumah. Rumah itu dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain, diangkat oleh banyak orang. Itu namanya tradisi Maraka Bola, ya, memindahkan rumah. Ada lagi yang berupa sinoman. Ini sinoman ini kegiatan kematian, warga bertakziah, berkunjung, ya, saling mengucapkan bela sungkawa dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh kepedulian sebagai warga, dan kita harus saling untuk membantunya. Dari tradisi gotong royong ini diharapkan kita semakin menguatkan karakter untuk saling menolong, kerjasama, menguatkan persaudaraan dan persatuan, saling menghormati dan menghargai keragaman. Ya, itu ada contoh-contoh nanti kegiatan gotong royong, ya, pindah rumah, kerja bakti, dan lain sebagainya. Manfaat bergotong royong, yang pertama itu akan memudahkan pekerjaan. Yang kedua mempercepat suatu usaha. Manfaat yang ketiga, kehidupan kita rukun karena saling menolong, saling bekerja sama, saling membantu. Nah, ini bagus sekali. Tumbuhkan. Anak-anak harus bisa melakukan gotong royong atau kerjasama di rumah. Ya, bagi tugas. Nah, tolong nanti bisa kerjakan kegiatan gotong royong yang sudah dilakukan selama ini apa saja. Itu nanti bisa ditulis. Ya. Dengan bergotong royong kita bisa berbagi tugas, berbagi peran, saling membantu. Dan ini mungkin juga terkait dengan kepedulian kita, sehingga kita selalu membantunya. Ya. Sekarang kita masuk ke matematika terkait dengan pecahan. Kalau tadi membagi peran, ya, sekarang pecahan ini membagi kertas sama besar. Ada kertas dibagi sama besar. Misalnya satu lembar kertas dibagi 4, kita lipat dulu menjadi 4, maka bagian yang dilipat satunya itu adalah 1/4. Misalnya kita ambil kertas origami, ya, kita bagi menjadi 5, maka bagiannya, satu dari bagiannya itu merupakan 1/5, dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa menggunakan kertas origami, ya. Coba dari kertas origami itu bisa kalian bagi sama besar menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6, dan seterusnya.
ini adalah kreativitas. Aneka pecahan menumbuhkan kreativitas untuk memberikan nilai yang sama besar. Ya, pecahan itu begitu, nilainya sama besar. Sekarang berikutnya adalah pecahan senilai. Bandi punya pecahan 2/3. 2/3 dikalikan 2/2. Karena apa? 2/2 adalah 1. Ya kan? 2 bagi 2 kan 1. Saya kalikan 2/3 dengan 2/2. Berarti 4/6. Maka 2/3 senilai dengan 4/6. Lu kok bisa? 2/3 dengan 4/6 kok sama? Iya. Bentuknya berbeda, 2/3, ya, bilangannya berbeda, 2/3 dan 4/6, tapi nilainya sama. Itu dan seterusnya. Ya. Jadi manfaat belajar pecahan ini, ya, pecahan senilai ini, bahwa bilangan pecahannya berbeda tapi sama nilainya. Ada banyak ragam pecahan senilai mengajarkan kita untuk tetap sama-sama bersaudara. Pecahan senilai mengajarkan kita untuk terus kreatif, belajar mengembangkan potensi dengan karya-karya yang maksimal. Demikian anak sekalian, pelajaran hari ini semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Sekali lagi, jaga kesehatan. Ya. Berolahraga, makanan yang bergizi, lingkungan yang bersih, tetap disiplin penerapan protokol kesehatan. Gunakan masker bila mana bepergian dan sering cuci tangan. Sekali lagi, semangat belajar dan terus berdoa semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.